Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erin Kusmandari. Di sini saya berperan sebagai konselor. Saya di sini Valentina Fidera Ayu berperan sebagai konseli. Baiklah, langsung saja kita mulai proses konseli pada hari ini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Halo, Dek. Selamat datang di ruang Google Meet ini. Iya, Ibu. Bagaimana kabarnya, Dek Lili? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Alhamdulillah. Kalau kabar keluarga Dek Lili bagaimana? Alhamdulillah, kabar keluarga saya juga baik, Bu. Oh ya, Bu, kira-kira ada apa ya, Bu? Ibu memanggil saya di ruang virtual Google Meet seperti ini. Oh, tidak ada apa-apa, Dek. Ibu hanya ingin berbincang-bincang dengan Dek Lili. Jadi, Dek Lili nggak usah khawatir ya. Jadi, santai aja, Dek. Iya, Bu, saya pikir ada apa-apa. Enggak, Dek. Oh iya, sebelumnya Dek Lili apakah sudah pernah melakukan proses konseling? Belum, Bu, ini baru pertama kalinya. Baik, jika belum pernah, Ibu sedikit memberikan informasi terkait dengan proses konseling ya. Jadi, konseling merupakan suatu informasi ataupun interaksi antara konselor dengan konseli, di mana di dalamnya bertujuan untuk mengembangkan potensi dan untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam konseling ini, Dek Lili tidak perlu khawatir karena di sini ada asas keterbukaan dan rahasiaan. Jadi, asas keterbukaan itu di mana Dek Lili bisa menceritakan seluruh masalah Dek Lili, dan asas kerahasiaan adalah di mana Ibu akan menjaga rahasia Dek Lili. Jadi, Dek Lili nggak perlu khawatir ya. Apakah Dek Lili paham? Insya Allah saya paham, Bu. Oh iya, di dalam proses konseling ini juga ada kontrak waktunya. Kontrak waktunya itu 30 menit. Jadi, jika permasalahan belum selesai dalam 30 menit, maka Dek Lili bisa menemui Ibu lagi di lain waktu. Jadi, kita akan membuat jadwal kembali ya, Dek. Ya, Ibu, saya mengerti. Baik, kita kembali ke topik awal ya, Dek. Jadi begini, Ibu sempat membagikan angket ya pada pertemuan minggu kedua kemarin. Nah, ternyata isi dari angket yang Dek Lili miliki itu cukup unik hasilnya. Bagaimana ya, Bu? Maksudnya saya masih kurang paham. Baik, sebelumnya Ibu izin bertanya ya, apakah Dek Lili punya masalah? Mungkin masalah mengenai teman, keluarga, atau bahkan diri sendiri. Kalau ada, Dek Lili bisa bercerita kepada Ibu, barangkali Ibu bisa membantu menyelesaikannya. Saya akan sedikit bercerita, Bu, mengenai masalah pribadi saya. Jadi begini, Bu, saya memiliki sahabat yang meninggal dunia 7 bulan lalu. Saya merasa sedih, Bu, dan kehilangan arah, Bu, semenjak sahabat saya meninggal. Ya, Ibu memahami perasaan Dek Lili. Ungkapkan pelan-pelan saja, Dek. Baik, Bu. Uh, Sahabat saya ini meninggal saat akan menjemput saya di sekolah, Bu, dan kejadiannya itu tepat di depan mata saya. Saya merasa menyesal kenapa harus memintanya menjemput, karena tidak saya mandiri saja gitu, Bu. Kenapa saya harus manja seperti itu? Saya memang bodoh, Bu. Seandainya saya tidak memaksa dia untuk menjemput, dia pasti akan tetap bersama saya sekarang. Saya ini bodoh, Bu. Ibu sangat memahami perasaan Dek Lili. Terus apalagi yang Dek Lili rasakan? Padahal saya sangat menyayangi dia, Bu. Saya sendiri yang malah mencelakakannya, Bu. Coba ceritakan kronologi peristiwanya. Pelan-pelan saja ya, Dek. Jadi begini, Bu. Saat itu saya WhatsApp-an bersama sahabat saya untuk menjemput saya pulang sekolah. Nah, sahabat saya sudah kuliah, Bu. Karena kebetulan dia sedang tidak ada kuliah, maka saya ingin eh, menyuruh dia menjemput saya pulang sekolah.
Namun setelah lonceng sekolah berbunyi, saya langsung keluar, Bu, langsung menunggu di depan gerbang sekolah. Baru 5 menit saya di situ. Saya melihat tabrakan hebat, Bu, antara bus dan motor milik sahabat saya itu. Dan saya langsung lari, Bu, dan menangis histeris pada saat itu. Selanjutnya, ambulan datang dan membawa sahabat saya ke rumah sakit, Bu. Tapi itu tidak menolongnya. Sahabat saya meninggal dunia, Bu. Menangis saja jika itu bisa membuat Dek Lili lebih tenang. Ibu bisa merasakan apa yang Dek Lili alami pada saat itu. Iya, Bu. Jadi Lili merasakan kejadian itu adalah sebuah kesalahan Lili karena sudah meminta dia menjemput Lili. Iya, Ibu, saya merasa semua kesalahan saya itu, Bu. Saya berpikir, saya juga harus mati untuk menebus semua kesalahan ini, Bu. Coba dipikir 2, 3 kali lagi apakah berpikir seperti itu sudah sesuai. Entahlah, Bu, saya udah bingung, Bu. Halo, Bu. Iya, halo Dek. Maaf ya Dek, suaranya sedikit terputus tadi. Iya, Bu, tidak apa-apa. Bisa diulangi kembali Dek? Saya bingung, Bu. Dan saya ini, Bu, berpikir seperti frustasi gitu loh, Bu. Coba bagaimana dengan orang tua Lili dan orang tua sahabat Dek Lili? Orang tua saya selalu menguatkan saya, Bu, walaupun sampai sekarang saya belum bisa memaafkan diri saya sendiri. Kalau orang tua sahabat saya, mereka berusaha menerima semua takdir ini dengan ikhlas, Bu. Mereka tidak membenci saya dan bahkan mereka masih menganggap saya sebagai anaknya sendiri. Kadang saya masih sering sekali berkunjung ke sana, Bu, sepulang sekolah. Orang tua Dek Lili dan orang tua sahabat Dek Lili tidak membenci Dek Lili. Sekarang mari kita berpikir bersama. Dari orang tua Dek Lili dan orang tua sahabat Dek Lili saling menguatkan Dek Lili. Tetapi Dek Lili ingin menebus kesalahan dengan ikut meninggal bersama sahabat Dek Lili. Menurut Dek Lili, apa itu cara yang sudah tepat? Gimana ya, Bu? Saya selalu merasa dikejar-kejar perasaan bersalah, Bu. Pikiran itu selalu terlintas di pikiran saya, Bu. Sekarang coba Dek Lili pikirkan, apakah dengan semua rencana dan pikiran Dek Lili itu semua dapat selesai? Apakah dengan ikut meninggal, Dek Lili bisa merasa bahagia? Apakah pikiran dan harapan itu tidak akan menambah masalah baru untuk orang tua Dek Lili dan orang tua sahabat Dek Lili yang sudah menganggap Dek Lili sebagai anaknya sendiri dan harus kehilangan lagi? Iya, Bu. Saya rasa itu cara terbaik. Saya merasa hampa, Bu, tanpa kehadiran sahabat saya saat ini. Saya sih rasanya itu malah menambah masalah baru, Bu. Saya bingung. Berarti Dek Lili merasa sekarang ikut meninggal bersama sahabat Dek Lili bukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Saya mengerti, Bu, tapi saya masih sulit memaafkan diri saya sendiri. Saya merasa akar permasalahan terpusat pada saya, Bu. Apa Dek Lili pernah menceritakan masalah ini kepada orang tua Dek Lili? Tidak, Bu. Saya selalu bingung untuk memulai cerita. Ujung-ujungnya saya pusing, nangis, dan lemes, Bu. Sekarang apa kamu merasa pusing, lemas? Iya, Bu, sedikit. Beristirahatlah.
Sebelumnya, dari yang telah kamu ungkapkan, apa kesimpulan yang kamu dapat? Begini Bu, saya merasa saya telah merasa berdosa, telah membuat sahabat saya meninggal dunia. Tapi saya tidak tahu bagaimana menghilangkan perasaan ini, dan saya masih bingung bagaimana mengembalikan diri saya yang sebenarnya kembali seperti semula, Bu. Baik, kalau begitu kita lanjutkan di lain waktu saja ya Dek Lili, sampai kamu sudah merasa jauh lebih enak. Jika Dek Lili telah siap, silahkan Dek Lili menghubungi Ibu kembali dan kita akan melanjutkan dan menyelesaikan sampai Dek Lili dapat kembali menjadi diri sendiri. Silahkan beristirahat Dek Lili. Iya, Ibu, saya siap untuk menyelesaikan ini hingga tuntas, Bu, insya Allah. Terima kasih ya, Bu, atas perhatiannya. Assalamualaikum, Ibu. Sama-sama Dek Lili, Waalaikumsalam.